Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Mari kita belajar bersama. Teks lisan adalah teks yang disampaikan dengan kata-kata melalui suatu ucapan oleh seseorang. Teks lisan yang akan dipelajari saat ini akan diceritakan oleh ibu guru dan kalian diminta untuk mendengarkan dengan teliti terkait kata-kata yang akan diucapkan. Kegiatan mendengarkan tersebut sering disebut dengan kegiatan menyimak. Mendengarkan merupakan salah satu kegiatan berbahasa yang menggunakan indera telinga. Dalam kegiatan menyimak, dibutuhkan kemampuan untuk merekam informasi yang disampaikan oleh seseorang. Misalnya, saat mendengarkan sebuah berita, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah menemukan intisari berita tersebut. Intisari berita tersebut dapat berupa gagasan pokok dan gagasan pendukung teks. Anak-anak hebat, cara yang dapat dilakukan untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf adalah sebagai berikut. Pertama, mendengarkan dengan penuh konsentrasi sehingga mampu merekam penyampaian berita tersebut. Kedua, mendengarkan sambil melakukan pencatatan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Ketiga, untuk menemukan gagasan pokok, dengarkan secara teliti inti pokok pada awal atau akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukungnya terletak pada inti kalimat-kalimat lainnya dalam suatu paragraf. Gagasan pendukung biasanya terdiri dari lebih dari satu kalimat. Selanjutnya, ibu guru akan bercerita. Tolong disimak cerita dengan saksama agar kalian memahami isi cerita. Perhatikan kata demi kata setiap kalimat yang dibacakan. Catat hal-hal yang merupakan kata kunci penting dari setiap kalimat. Cerita akan dibaca oleh ibu guru per paragraf, dan ibu guru akan memberikan waktu bagi kalian untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap selesai membacakan satu paragraf. Sebelum bu guru membacakan cerita, tolong disiapkan dulu ya buku dan alat tulisnya. Cerita berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Bu guru lanjut ceritanya di paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mas Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mas Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan. Memarut kelapa,
dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Anak-anak, semoga kalian tadi sudah menyimak cerita yang ibu guru sampaikan. Dari cerita yang ibu guru sampaikan tadi, yang menjadi gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu berada di awal paragraf, Kota Jakarta akan berulang tahun, dan gagasan pendukungnya, Mas Salmah membuat dodol tradisional Betawi di kampungnya, menerima banyak pesanan. Gagasan pendukung lain, banyak pertokoan mengadakan festival Betawi untuk menyambut ulang tahun Kota Jakarta. Dan gagasan pendukung lainnya, makanan Betawi seperti kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi adalah jajanan yang menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Selanjutnya, silakan kalian mencoba menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf kedua. Selamat mencoba ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.